Tadi Ustadz Bani ini masih punya hutang nih kayaknya sama saya nih. Tadi bagaimana nih pertanyaan saya, kalau misalnya orang yang mau sholat, ada orang mau sholat tapi kalau misalnya dia tuh cuma mau sholat kalau diingetin sama orang. Nah ini gimana nih? Apakah pahalanya orang yang diingetin itu dapat apa baik nggak sih orangnya kalau misalnya sholat cuma diingetin dulu sama orang gitu? Mungkin kan biasanya pahalanya sama orang yang ngingetin aja atau gimana Ustadz? Mohon penjelasannya silakan. Baik, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bagaimana orang yang sholatnya nunggu ada yang nyuruh? Ini kalau jomblo siapa yang nyuruh ya? Orang tuanya mungkin Orang Ustadz. tuanya mudah-mudahan. Ya. Kalau ada istri masih mending, kalau enggak. Nah ini bagaimana? Ya. Mohon maaf, mudah-mudahan sih tidak termasuk orang yang ogah-ogahan sholat. Tapi kalau dia termasuk ogah-ogahan sholat, kita lihat dari dua aspek. Pertama, kenapa dia ogah-ogahan dalam sholat? Kalau seandainya nauzubillah min dzalik, dia mengingkari sholat. Bagi saya sih nggak penting sholat, ngapain sholat? Selama ini juga tuh yang rajin sholat hidupnya biasa aja tuh, malah kerek tuh. Sementara si fulan nggak sholat, kaya hidupnya. Jadi nggak penting sholat Ustaz. Kalau seperti itu dia menganggap sholat itu tidak penting, nauzubillah min dzalik, semua ulama sepakat bisa jatuh kepada kekufuran dan tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia ogah-ogahan sholat karena malas saja, faktor malas, jadi perlu ada yang mengingatkan, perlu ada yang mensupport, cepat-cepat menikah lah supaya ada yang mensupport insya Allah ya. Ini Ustaz Syam udah alhamdulillah tuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya kalau ogah-ogahnya karena malas Ustaz? Nah ini Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa mengatakan, nauzubillah min dzalik, ini juga termasuk orang yang berkumpul dalam kolbunya penyakit nifak. Tapi ada juga iman, jadi iman dan nifak berkumpul dalam hatinya. Sholatnya sah. Tapi pahalanya bagaimana Ustadz? Wallahu a'lam. Untuk urusan pahala kita serahkan kepada Allah. Tapi minimal salatnya sudah sah. Cuma jangan cuma ngejar sahnya doang kan. Nauzubillah min dzalik. Allah ingatkan dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang suatu generasi orang-orang yang menyepelekan salat, menyanyiakan salat, lebih memperturutkan hawa nafsu, maka kelak dia akan mendapati ghayya. Ibnu Abbas mengatakan goya paling tidak dua maknanya. Yang pertama, rugi, celaka, sengsara di dunia. Yang kedua, goya sebuah lembah yang ada di neraka, itu isinya nauzubillah min dzalik, mohon maaf, isinya adalah muntah bercampur dengan darah. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang adha'us salat wattaba'u syahawat, yang melalaikan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Ibnu Mas'ud dan juga Umar bin Abdul Aziz mengatakan ayat ini itu bukan ngomongin orang yang enggak salat, bukan. Ayat ini ngomongin orang yang sholatnya dientar-entar, ditunda-tunda, yang ogah-ogahan. Nauzubillah min dzalik tuh. Untuk siapa nih? Orang yang nunda-nunda sholat, orang yang entar-entar sholatnya, tarsok, nunggu diperingetin tanpa ada uzur. Kalau ada uzur tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Tapi kalau tanpa uzur, ngundur-ngundur, nauzubillah min dzalik tuh. Nauzubillah min dzalik. Maka ayo kita tunaikan sholat. Dalam Al-Quran kalau kita perhatikan perintah sholat itu selalu menggunakan kata aqama yuqimu, mendirikan. Bukan i'mal atau bukan if'al, kerjakan. Kenapa? Karena sholat bukan hanya untuk dikerjakan, tapi untuk didirikan. Karena sholat kita tunaikan dalam rangka membangun dan mendirikan nilai-nilai. Apa itu? Kedisiplinan. On time sholatnya, bukan every time atau di injury time tadi ya. On time, menunjukkan kita disiplin. Mendirikan nilai apa lagi? Istiqomah. Berusaha untuk selalu menjaga sesuatu dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah bantu kita menjaga sholat kita insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah mudah-mudahan jamaah sudah tercerahkan ya bahwa sholat itu bukan hanya dikerjakan tapi didirikan. Supaya kita mendapatkan nilai-nilai manfaat dari sholat itu sendiri. Masya Allah luar biasa. Terima kasih penjelasannya Ustadz Bani.